Apakah kamu pernah mendengar tentang bendera kuning yang muncul misterius di dalam sebuah ambulan? Kisah nyata ini terjadi di sebuah kampung di pinggiran Jakarta, di mana Rosid, seorang hansip, bersama rekannya Wandi, menemukan tumpukan bendera kuning saat membersihkan ambulan. Tak lama setelah penemuan itu, seorang muazin di kampung tersebut meninggal dunia secara mendadak. Apakah kemunculan bendera kuning ini pertanda kematian yang akan datang? Simak cerita lengkapnya dan temukan misteri di balik bendera penanda kematian. Ini dia kisahnya. Kisah ini menceritakan tentang seseorang bernama Rosid, warga sebuah kampung yang berada di Jakarta. Dia bekerja sebagai hansip di kepengurusan RW kampung tersebut. Rosid memiliki 3 rekan seprofesinya, dan dia memiliki seorang istri dengan 1 anak remaja yang masih duduk di bangku sekolah SMA. 3 rekannya bernama Wandi, Darto, dan Sujana. Warga-warga di kampung tersebut sangatlah ramah dan kompak. Kampung tersebut sangatlah tenang, masih banyak pohon rindang di sekitarnya. Maklum pinggiran Jakarta. Pada Rabu malam Rosid dan Wandi diperintahkan Pak RW untuk mencuci mobil ambulan. Mereka bekerja hanya pada malam hari, dari jam 7 sampai jam 6 pagi, demi menjaga kenyamanan saat warga terlelap tidur. Pada Rabu malam Sujana sedang libur. Sisalah Darto sendiri berjaga di pos RW. Rosid dan Wandi asik mencuci ambulan. Saat itu masih sekitar jam 8 malam. Suasana kampung tersebut pun masih lumayan ramai. Tiba-tiba mobil ambulan tersebut sirinenya berbunyi dengan sendirinya. Rosid dan Wandi pun kaget berjingkrak. Darto yang mendengar kejadian aneh tersebut langsung menghampiri mereka berdua. Lu pada ngapain nyalain sirenenya? Tanya Darto. Bego, gue juga bingung. Ngapain nih ambulan nyalain diri? Ujar Rosid. Konslet kali nih. Biar gue yang matiin. Ucap Wandi bergegas mematikan sirene ambulan tersebut. Saat Wandi membuka pintu ambulan, ia sangat terkejut sambil mengucap, "Astagfirullahaladzim," sebut Wandi dengan muka yang terkejut. Kenapa lo? Rosid dan Darto pun langsung melihat apa yang dilihat Wandi. Buset, Rosid dan Darto pun ikut terkejut. Ternyata banyak bendera kuning bertebaran di dalam ambulan tersebut, bahkan berantakan. Emang lu pade kagak merhatiin? Dari tadi di dalam nih mobil banyak beginian? Tanya Darto sambil memegang 1 bendera kuning tersebut. Kan kita belum sempat nyuci dalamnya, baru nyampe bannya, jawab Rosid. Ya udah kita rapiin aja, jangan sampai Pak RW tahu, ujar Wandi sambil mengajak membereskan bendera kuning itu. Sambil membereskan, Rosid seperti mencium bau yang tidak enak di dalam ambulan tersebut. Lu pade nyium bau amis kagak? Tanya Rosid. Hidung Wandi seketika ikut mengendus. Darto dan Wandi pun ikut mencium bau aneh yang dibilang Rosid. Iya, baunya kayak darah masih baru, ujar Darto. Udah, ingat sama yang kuase aja, ucap Wandi dengan tenang. Jadi merinding gue, aduh, ujar Darto sambil bergidik. Bereslah bendera kuning tersebut ditumpuk menjadi 1. Apa ada tikus mati kali ya? Tanya Rosid ke kedua rekannya. Mungkin aja. Ya udah, kita lanjutin dulu nyucinya, jawab Wandi. Ya udah, gue bawa nih bendera ke pos RW ya, ujar Darto sambil membawa bendera-bendera tersebut. Di tempat lain,
Sujana asik merokok sambil ngopi di depan teras rumahnya. Sujana merupakan seorang kakek dari 3 orang cucu. Datanglah seorang cucunya mengajak Sujana ke warung jajanan. "Kong, anterin jajan yuk," ajak seorang bocil umur 5 tahun kepada Sujana. Sujana mengiyakan ajakan cucunya tersebut sambil menuntun cucunya melewati rumah-rumah warga dan mereka pun bertegur sapa. Seorang warga pun bertanya pada Sujana, "Sujana, lu libur? Tumben lu kagak pakai baju hansip." Iya bang, saya lagi libur. Kebetulan cucu lagi pada main ke rumah," jawab Sujana. Sesaat mengajak pulang cucunya, tiba-tiba seorang warga perempuan berlari menghampiri Sujana. Pak, bapak saya sedang sekarat. Bisa bantu saya, Pak?" Dengan muka panik perempuan tersebut menarik-narik tangan Sujana. Karena bingung sedang membawa cucu, lantas Sujana menelpon Rosid untuk membantu warga tersebut. Tidak lama kemudian Rosid datang bersama Wandi dan Darto ke rumah warga yang minta bantuan ke Sujana. Warga lain pun berbondong-bondong datang ke rumah tersebut. La ilaha illallah, lafal bapak yang sekarat tersebut. Lalu beliau meninggal dunia. "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun," ucap warga. Ternyata bapak yang meninggal tersebut adalah seorang muazin di masjid kampung tersebut. Beliau meninggal tepat di jam 9 malam. Rosid dan rekannya membantu keluarga tersebut merapikan rumah untuk kedatangan para pelayat. Rosid mengambil kursi plastik di pos RW. Suasana kampung tersebut mendadak sepi. Rosid pun tidak memperdulikan. Dia tetap mendorong gerobak untuk mengambil beberapa kursi plastik dari pos RW. Sesampainya di pos RW, dia mengingat bendera kuning yang tadi ditemukan dalam ambulan. Dia mencari bendera kuning tersebut, namun tidak ada. Lalu dia balik ke rumah duka dengan membawa beberapa kursi plastik untuk para pelayat. Lantas Rosid bertanya kepada Darto, "Tok, lu taruh mana bendera kuning yang tadi?" "Di teras posit," jawab Darto sambil membantu mengangkat kursi-kursi tersebut dari gerobak. "Kagak ade," ujar Rosid. Tiba-tiba tumpukan bendera kuning yang dicari ada di dalam gerobak, di bawah tumpukan kursi plastik tersebut. Sungguh terkejutnya Rosid dan Darto. "Astagfirullah," Darto kembali menyebut, sedangkan Rosid hanya bengong. Sujana dan Wandi menghampiri. "Kenapa sih lu pade?" tanya Sujana. Suara benda jatuh dari dalam rumah. Mereka pun menghampiri asal suara itu, seraya meninggalkan bendera kuning tersebut. Ternyata ada kucing hitam menjatuhkan sebuah kotak sedang dari atas lemari di kamar almarhum. Mereka kembali dikejutkan dan keluarga almarhum pun ikut terkejut. Kotak tersebut jatuh dalam keadaan terbuka. Ternyata isinya sebuah kertas minyak berwarna kuning yang biasa untuk bendera penanda kematian dan beberapa stik bambu. Setelah itu keluarga merapikan barang-barang tersebut. Rosid pun izin ke toilet. Saat di toilet, Rosid dikejutkan lagi oleh sesosok makhluk tinggi besar berbulu. Bahkan tingginya menyentuh plafon rumah itu. Rosid pun terbirit-birit kabur sampai ditahan oleh ketiga rekannya dan beberapa warga. "Astagfirullah, nyebut lu Sid." Kenapa lu Sid? Habis lihat apa lu?" ujaman pertanyaan kepada Rosid. Rosid pun pingsan. Rosid dibangunkan oleh istrinya dan ada Pak RW di sebelahnya serta ketiga rekannya. Rosid pun ingin beranjak dari tempat tidur, namun ditahan sama istrinya karena keadaannya masih lemah. "Rosid, lu kenapa? Habis lihat apaan?" tanya Pak RW kepada Rosid. "Badannya gede, tinggi berbulu, terus bau.
Astagfirullah, Pak RW menyebut. Yang bener lu Sid, tanya Darto. Udah, jangan banyak ditanya-tanya. Macam wartawan aja lu, ujar Pak RW. Tidak lama kemudian Pak RW mengajak 3 anak buahnya itu untuk mengunjungi rumah duka. Pak RW menyuruh Rosid tetap istirahat sampai sehat. Ayo, ajak Pak RW. Di tengah perjalanan Pak RW dan 3 anak buahnya itu bertemu seorang laki-laki. Secara kasat mata mereka melihat orang tersebut sambil membawa bendera kuning. Yang ternyata almarhum muazin yang sedang meninggal. Itulah yang mereka lihat. Masya Allah, Bang Jali, ujar Pak RW. Iya, nama almarhum adalah Bang Jali. Darto, Wandi, Sujana lari terbirit-birit. Pak RW menanyakan keberadaan Bang Jali. Bang Jali, kita udah beda alam. Kenapa Bang Jali masih di dunia? Hantu Bang Jali menjawab. Gue sedih Gue mati gak ada yang peduli. Masa bendera kuning aja gak ada yang pasang? Suara Bang Jali sangat berat. Gue pengen ke rumah si Rosid. Seketika hantu Bang Jali menghilang. Pak RW seperti bingung. Dia lanjut ke rumah duka. Sesampainya di rumah duka, Pak RW sempat mengajikan jenazah almarhum. Setelah mengaji, Pak RW menanyakan tentang almarhum semasa hidup. Apakah ada masalah dengan Rosid? Anak almarhum pun menjawab. Bang Rosid dulu pernah janji ke bapak saya. Kalau bapak meninggal, Bang Rosid yang bakal ngegantiin bapak azan di masjid. Dan bakal gantiin bapak jadi informan kampung. Tapi kayaknya Bang Rosid lupa, ujar anak perempuan Bang Jali. Subhanallah, sebut Pak RW. Rosid. Bang Jali memanggil di depan pintu pagar rumah Rosid. Siapa bang? Kayak ada yang manggilin abang, tanya istri Rosid. Tahu gue ngantuk, ujar Rosid. Tidak lama kemudian istri Rosid mengintip di jendela. Betapa terkejutnya istri Rosid saat tiba-tiba anaknya Rosid pulang dan membuka pintu rumah. Allahu Akbar, teriak istri Rosid. Ngapain sih nenek-nenek? Sambut anaknya. Suwe lu, dasar anak kagak tahu aturan lu. Bisa-bisanya ngagetin mak lu. Istri Rosid menggerutu. Lah, mak ngapain di jendela kayak burung gereja? Jawab si anak. Tadi kayak ada yang manggilin bapak lu, ujar istri Rosid. Orang gak ada siapa-siapa, jawab anaknya. Mak, emang bapak habis ngelihat Gundurwo? Tanya anaknya. Gundu, genderuwo. Udah tidur lu sono, perintah istri Rosid kepada anaknya. Tiba-tiba angin kencang mendorong pintu rumahnya. Hujan petir pun turun deras. Rumah duka menjadi sepi. Hanya ada lantunan surah Yasin yang dibacakan oleh keluarga almarhum. Wandi, Darto, dan Sujana standby di rumah duka. Sedangkan Pak RW pamit pulang. Jana, lu kan libur, Gida pulang, suruh Wandi. Sujana pun pamit pulang. Tersisa 2 hansip yang berjaga di rumah duka. Karena hujan, Darto pun tertidur di kursi. Sedangkan Wandi ngopi sambil merokok. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 4:30. Hujan pun sudah reda. Wandi bergegas ke masjid. Di rumah Rosid. Rosid, bangun. Udah subuh. Azan Rosid. Hantu Bang Jali memanggil-manggil Rosid. Istri Rosid membangunkan Rosid, tapi Rosid malah marah. Istri Rosid ketakutan dan melanjutkan tidur. Akhirnya Rosid dan istrinya terlelap tidur. Wandi pun azan. Warga pun heran, Wandi yang menggantikan Bang Jali azan.
Warga bergegas berdatangan ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Selesai sholat, imam masjid Ustadz Nazar mengajak Wandi ngobrol dan memuji tingkah baiknya. Wandi pun tersenyum. Matahari pun terbit. Wandi mengumumkan kematian Bang Jali dengan speaker masjid. Warga mulai berdatangan ke rumah duka untuk melayat. Tapi warga heran, kenapa tidak ada bendera kuning di kampung tersebut? Biasanya kalau ada yang meninggal pasti ada bendera kuning yang terpasang di jalan. Darto yang tertidur pun terbangun karena warga sudah banyak yang berdatangan. Seorang warga menegur Darto, kenapa nggak ada bendera kuning? Darto menjawab, "Oh iye, lupa gue. Bentar, udah gue bikinin sih," jawab Darto sambil menggosok mata. Darto mencari-cari bendera kuning yang semalam ditemukan di ambulan. Darto menghubungi Rosid tapi tidak ada jawaban. Lalu Darto mencoba menelpon Wandi, tapi tidak ada jawaban juga. Tidak lama Sujana dan Pak RW datang untuk membantu mempersiapkan pemakaman. Sujana lalu bergegas pergi untuk membeli kain kafan dan kembang. Saat di perjalanan ke pasar menggunakan motor, Sujana melihat Wandi tergeletak di jalan dengan dada yang terhujam bambu bendera kuning. Sujana akhirnya menelpon Pak RW menginformasikan kejadian tersebut. Akhirnya polisi datang dan mengevakuasi mayat Wandi. Dari kejauhan Rosid melihat-lihat di TKP. Pemakaman Bang Jali sedikit tertunda karena ada kejadian Wandi terbunuh. Darto dan Sujana terlihat syok, sedangkan Pak RW sedang berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Setelah evakuasi selesai, Rosid datang ke rumah duka dan menangis jadi-jadinya. "Wah, maafin Rosid, wah," ucap Rosid sambil menangis di hadapan jenazah Bang Jali. Kematian Wandi jadi perbincangan warga. Rosid pun ditanya oleh Darto dan Sujana. "Lu udah mendingan, Sid?" tanya Darto. "Udah," jawaban ketus dari Rosid. Sujana dan Darto pun bingung. Seketika Rosid pergi lalu meninggalkan rumah duka. Sujana, Darto dan Pak RW pun bingung dengan sikap Rosid. Darto yang ingin menanyakan keberadaan bendera kuning kepada Rosid pun tidak sempat. Jenazah Bang Jali mulai dimandikan, kemudian dikafankan. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Waktu zuhur pun tiba. Tidak ada azan berkumandang di kampung tersebut setelah Bang Jali dan Wandi meninggal. Warga sholat zuhur tanpa azan. Dan setelah sholat zuhur, jenazah Bang Jali pun disolatkan untuk segera dimakamkan. Pemakaman Bang Jali pun berjalan lancar meskipun turun hujan. Seluruh warga pun pulang ke rumahnya masing-masing. Rosid tidak ada dalam prosesi pemakaman Bang Jali. Hanya ada Pak RW, Sujana dan Darto. Polisi datang ke TKP dan menemui keluarga Wandi. Polisi memberitahukan bahwa Wandi dibunuh menggunakan bambu dari bendera kuning. Namun polisi harus menyelidiki lebih dalam. Keluarga Wandi histeris tidak percaya siapa yang membunuh Wandi. Wandi dimakamkan. Saat Wandi dikembalikan kepada keluarganya setelah selesai divisum. Lalu keluarganya melakukan pemakaman. Warga, Pak RW, Darto dan Sujana bergotong royong sambil membuat bendera kuning. Pak RT datang dan meminta maaf kepada Pak RW karena dia baru pulang dari luar kota. Tidak lama datanglah Babin Kamtipmas atau kepolisian daerah dan seorang wartawan mewawancarai Pak RW dan Pak RT atas kejadian pembunuhan Wandi. Saat sesi wawancara datanglah Rosid. Dengan ekspresi wajah yang datar, Rosid masuk ke rumah duka almarhum Wandi. Hanya beberapa menit Rosid langsung keluar lalu mengambil satu pucuk bendera kuning yang terpasang di depan rumah almarhum Wandi. Lantas dia pergi tanpa pamit. "Rosid, Rosid," panggil Pak RW, tapi Rosid mengacuhkannya.
Seperti ada yang aneh terhadap Rosid. Waktu maghrib tiba, masjid tetap tanpa muazin. Hujan deras kembali turun. Sujana, Darto, Pak RW dan Pak RT bergegas ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Sesampainya di masjid, Rosid sedang duduk di teras masjid. Lantas Pak RW mengajak Rosid sholat. Saat mereka sholat dengan beberapa warga dan Pak RW pun sebagai imam, tiba-tiba Rosid mengunci mereka dari luar. Rosid menuangkan bensin di sekeliling masjid. Rosid berniat membakar mereka hidup-hidup. Tapi Sujana ingat bahwa ada pintu evakuasi di ruang imam. Belum sempat Rosid membakar masjid tersebut, mereka sudah lebih dulu keluar lewat pintu evakuasi. Pak RW bergegas menelpon Babin Kamtipmas yang kebetulan masih ada di rumah duka almarhum Wandi. Saat dipergoki Babin Kamtipmas dan akan ditembak, Rosid pun kabur. Pak RW, Pak RT, Sujana, Darto dan Babin Kamtipmas mencoba mendatangi rumah Rosid. Tidak diduga istri Rosid sudah terbunuh dengan bendera kuning yang tertancap di dadanya. Sedangkan anak Rosid tidak ada di rumah. Tim kepolisian pun tiba. Penyelidikan kematian Wandi dan istri Rosid mengerucut. Polisi menduga Rosidlah pembunuhnya. Waktu Isya pun tiba. Tapi kali ini berbeda. Ada suara azan di masjid. Semua tercengang. Ternyata itu suara Rosid. Baru sampai lafal hayya 'alas sholat, hayya 'alas sholat. Rosid pun ditangkap saat azan. Dengan pasrah Rosid pun terima dengan perlakuan polisi terhadapnya. "Gue bakal ceritain yang sebenarnya," teriak Rosid. "Nanti saja di kantor polisi, hayo ikut," gertak polisi. Jenazah Wandi dan istrinya Rosid langsung dimakamkan atas perintah polisi karena terduga pelaku sudah ditangkap. Sujana yang asik mengopi di pos RW ternyata baru sadar kalau malam ini malam Jumat. "Tok, gue baru sadar kalau ini malam Jumat," imbu Sujana kepada Darto. "Ih, mane udah 3 orang meninggal hari ini," jawab Darto. Suasana hening dengan kampung yang sepi karena habis hujan. Acara pemakaman Wandi dan istrinya Rosid dilaksanakan pada malam hari itu juga, sekitar jam 11 malam. Anak Rosid pun belum muncul sampai pemakaman ibunya selesai. "Tok, kopi gue belum habis di pos RW. Balik ke pos yuk," ajak Sujana. Sujana dan Darto pun balik jaga ke pos RW. Saat di pos RW mereka asik main catur. Tiba-tiba anaknya Rosid datang mengajak Sujana dan Darto keluar pos RW. Awalnya mereka menolak, tapi seperti ada pesan penting yang dibawa anaknya Rosid. Mereka pun menghampiri anaknya Rosid. Anaknya Rosid pun bercerita. Mereka pun kaget. Mereka bertiga mengobrol di pinggir jalan. Tidak lama kemudian dari jauh datang sebuah mobil, lalu mengklakson mereka. Ternyata itu Pak RW. Saat itu juga anaknya Rosid pun kabur. Anak setan, mau kemana lo?" ujar Pak RW. Sujana dan Darto pun gemetaran saat dilihat Pak RW. "Lu pada kenapa? Lihat gue gemeteran?" tanya Pak RW kepada 2 anak buahnya itu. "Pada jaga lagi deh lo, jangan lupa cuci ambulan. Seharian dipakai 3 mayat," ucap kasar Pak RW. Mata Darto jeli melihat bendera kuning di kursi belakang mobil Pak RW. Mereka menduga Pak RW lah yang membunuh Wandi dan istrinya Rosid. Karena menurut cerita anaknya Rosid, Pak RW yang membunuh ibunya dengan bendera kuning. Mereka berdua kebingungan dan langsung menemui Pak RT dengan niat cerita yang baru didapatnya. Sesampainya di rumah Pak RT, Sujana dan Darto kaget karena melihat mobil Pak RW terparkir di depan rumah Pak RT. Mereka langsung bergegas balik ke pos RW. "Aduh bang, bagaimana ya? Masa bos kita pembunuh?"
Tanya Darto kepada Sujana. Ah lo, tar dulu. Kita kudu sekelidiki. Sedekiliki. Ah apa? Selidiki dulu. Ribet amat, ujar Sujana. Dasar tua, ngomong aja belibet. Sujana pun ke toilet pos RW. Saat di toilet Sujana teriak, "Tolong!" sambil lari terbirit-birit. "Ada apa bang?" tanya Darto. "Ada orang berbulu tinggi gede, matanya merah di WC," jawab Sujana ngos-ngosan. Mereka pun kabur dan lari ke rumah Ustadz Nazar. Sesampainya di rumah Ustadz, "Astagfirullah, ada apa lu pade? Kenapa?" tanya Ustadz Nazar. Kebetulan Ustadz Nazar sedang kegerahan dan sedang mengipas-ngipas di teras rumahnya. Ada genderuwo Ustadz," jawab Sujana dengan terengah-engah. "Minum dulu, di mana ada begituan?" tanya Ustadz sambil memberikan minum. Tidak lama Pak RW yang sedang membawa mobil pulang dari rumah Pak RT. Melihat Sujana dan Darto di rumah Ustadz Nazar. Lalu Pak RW menghampiri mereka. Lu pade ngapain namu malam-malam?" tanya Pak RW. Mereka pun diam 1000 bahasa. "Gak tahu nih Pak RW, datang ke sini mukanya pada pucat," ujar Ustadz Nazar. "Pade balik gi sono ke pos RW. Jage nih kampung. Soalnya tinggal lu berdua nih hansip kita," perintah Pak RW. Mereka pun balik ke pos RW dengan badan yang gemetar. Tak terasa waktu sudah subuh. Suasananya hening tanpa azan. Kedua hansip itu pun pulas tidur. Tiba-tiba ada suara wanita minta tolong. Suaranya terdengar dari rumah Pak RW. Sujana dan Darto pun terbangun dan langsung datang ke asal suara tersebut. Ya, benar saja. Bu RW lah yang teriak sekencang itu. Karena melihat Pak RW tewas dengan 3 tusukan bendera kuning tergeletak di ruang tamu. Saat tewas, Pak RW menggunakan peci, sarung dan baju koko. Tampak orang mau ke masjid. Ternyata dugaan Sujana dan Darto salah. Saat matahari terbit, tibalah polisi ke TKP. Polisi kebingungan dengan fakta yang terjadi. Karena model pembunuhannya sama dengan 2 korban sebelumnya. Di kantor polisi, Rosid diinterogasi di ruangan gelap. Rosid pun menceritakan yang sebenarnya, fakta yang sesuai dengan apa yang dia lihat. Rosid bersumpah akan jujur. Lantas apa yang akan dikatakan Rosid kepada polisi? Gebrakan meja membuat Rosid gelagapan. Cerita pindah ke rumah sakit. Jenazah Pak RW sedang divisum dan akan dilakukan otopsi atas permintaan keluarga agar mudah diketahui siapa pembunuhnya. Polisi lantas membuat tim pencari fakta, upaya evaluasi permasalahan kasus ini. Tidak lama Bu RW, Pak RT, Babin Kamtipmas datang. Mereka mempertanyakan kapan proses otopsi jenazah Pak RW selesai. Pak RT sedikit protes karena lambatnya proses penyelidikan. Pak RT seketika meyakinkan polisi dan dokter. Rosidlah pembunuhnya. Tiba-tiba Bu RW kesurupan dan berbicara. "Kampung itu pemiliknya iblis. Lebih banyak yang mati tanpa orang beriman. Perjanjiannya akan terpenuhi." Semua orang panik, berusaha menyadarkan Bu RW. Orang-orang di rumah sakit mendadak heboh karena ada yang kesurupan. Datanglah seorang pengunjung rumah sakit yang sedikit paham untuk menyadarkan orang kesurupan. Bu RW pun sadar namun lemas. Mereka akhirnya pulang. Sesampainya di rumah Pak RT, Babin Kamtipmas, Sujana dan Darto menjaga di depan rumah almarhum Pak RW. Ustadz Nazar membacakan ayat-ayat Quran di rumah almarhum Pak RW. Mendadak angin besar masuk ke rumah tersebut, membuat barang-barang di dalam rumah berantakan.
Mereka bingung dengan kejadian-kejadian ini. Malam pun tiba. Masjid belum juga ada yang azan. Sekitar jam 9 malam, Ustadz Nazar yang sedang mengaji sendiri di rumah almarhum Pak RW didatangi sosok genderuwo yang pernah dilihat Rosid dan Sujana. Ustadz Nazar tenang tanpa rasa takut. Tidak lama saat sosok tersebut menghilang, beberapa bendera kuning yang terpasang di depan rumah almarhum Pak RW semua copot dan terbang. Dan satu terbang mengarah ke Ustadz Nazar. Tapi untungnya Ustadz Nazar sempat menghindar. Cerita kembali ke interogasi Rosid. Waktu itu pagi, saya berjalan dari rumah menuju rumah Bang Jali, niat melayat. Di jalan saya melihat Wandi duduk bengong di masjid sambil memeluk tumpukan bendera kuning. Saat saya tegur, Wandi malah marah dan mencaci saya. Saya diserang dengan bendera kuning yang dipegang dia. Ujung bambunya tajam. Saya lawan sampai ke jalanan. Gak sengaja tangan saya spontan nusuk dia. Gak disangka dia mati. Saya kebingungan waktu itu. Kemudian polisi bertanya, "Lalu yang membunuh istri kamu siapa?" Rosid pun menjawab, "Istri saya disetubi Sujana. Saya mergokin dia pade lagi begituan. Waktu saya pergokin, Sujana kabur. Karena sakit hati, saya ambil satu bendera kuning yang terpasang di jalan. Terus saya tusuk pas di dadanya. Gak disangka istri saya mati." Lanjut Rosid menjawab interogasi polisi. "Lalu kenapa kamu membakar masjid?" Tanya polisi yang sedang menginterogasinya. Rosid pun menjawab lirih, "Saya kayak diperintah untuk membakar masjid. Dan kebetulan di sana ada Sujana yang sudah menyetubuhi istri saya." Polisi pun masih bertanya, "Kapan kamu membunuh istrimu?" "Pagi-pagi sebelum saya jalan mau melayat Bang Jali. Dan sebelum saya membunuh Wandi, dari jauh waktu saya mau kejar Sujana, Sujana berpapasan sama Pak RW. Lalu dia berdua jalan bareng ke rumah almarhum Bang Jali. Di situ saya kebingungan, lantas saya biarkan saja." Rosid pun terpaku dalam jawabannya. Di kampung itu ada yang pesugihan, undang genderuwo. Dan saya yakin almarhum Bang Jali juga mati tidak wajar. Rosid pun terperangah saat diinterogasi. Polisi coba mendalami apa yang disampaikan Rosid. Hasil otopsi almarhum Pak RW sudah keluar. Dari hasil tersebut, almarhum Pak RW jelas telah dibunuh oleh seseorang. Karena ada bekas sidik jari orang lain di batang bambu bendera kuning yang menusuk Pak RW. Hasil pun sudah dicek polisi. Ternyata anak Rosid lah yang membunuh Pak RW. Anak Rosid kini jadi buronan polisi. Setelah tahu hasil otopsi, Bu RW kembali histeris. Sujana kini dijemput polisi karena ada keterkaitannya dengan Rosid. Sujana pun diinterogasi polisi di ruang penyidik. "Apa benar kamu menyetubuhi istri Rosid?" tanya polisi. Awalnya Sujana tidak mau jujur, tapi tekanan polisi Sujana pun menjawab, Benar Pak, ampun Pak." "Kapan kamu melakukannya?" tanya polisi. "Habis subuh Pak, saya lihat istrinya Rosid cuman handukan," jawab Sujana. "Waktu itu pas saya pulang dari rumah almarhum Bang Jali, kita sama-sama mau. Istrinya Rosid pun menggoda saya Pak." Gampar polisi ke muka Sujana karena polisi kesal dengan penuturan Sujana. Cerita kembali ke kampung. Pak RT mencoba menenangkan Bu RW dengan memeluknya. Sepertinya Pak RT punya niat mesum terhadap Bu RW. Tapi tidak berlangsung lama Darto datang bersama Ustadz Nazar dan beberapa warga. Darto memergoki lantas mau menghajar Pak RT. Lu gak sopan ya?" ucap Darto. "Astagfirullah," tandas Ustadz Nazar.
Angin kencang tiba-tiba datang lagi. Bu RW kembali kesurupan dan berkata, Orang ini melanggar janji. Raja Iblis meminta orang beriman, semua mati. Tapi ada orang berhati setan pun mati. Orang ini gagal. maksud dari iblis itu ternyata orang yang berhati setan itu adalah istri Rosid yang sering selingkuh. Iblis itu cuma meminta orang-orang beriman yang mati sehingga perjanjian antara jin dan Pak RT bisa terlaksana. Lantas apa perjanjiannya? Ustadz Nazar pun bertanya pada setan yang memasuki tubuh Bu RW. Semua orang yang akan mengikuti sifatku akan kuwujudkan. Wujud asliku. Pantas saja Rosid malam sebelum membunuh istrinya. Pantas saja Rosid malam sebelum membunuh istrinya dan Wandi sempat diperlihatkan, begitupun Sujana. Sekarang kita tahu siapa pembuat kekacauan kampung ini, yaitu Pak RT. Ustadz Nazar kembali bertanya, bagaimana caranya kau pergi dari kampung ini wahai iblis? Iblis dengan simpel menjawab, Bakar orang ini. sambil menunjuk Pak RT. Darto yang emosi mengajak warga untuk membakar Pak RT. Ustadz Nazar pun tidak bisa berbuat banyak. Pak RT pun dibakar hidup-hidup. Satu tim polisi datang dan menenangkan warga agar tidak terprovokasi. Tapi semua sudah terlanjur dan Pak RT pun tewas ketika. Darto, Ustadz Nazar dan beberapa warga pun ditangkap atas perlakuan mereka karena sudah membunuh Pak RT. Tanpa sadar mereka sudah menjadi pengikut iblis. Tanpa sadar mereka sudah menjadi pengikut iblis karena sudah membunuh. Seandainya Rosid menuruti dan ingat kata-kata Bang Jali, mungkin tidak ada yang terbunuh dan kampung tetap aman. Bendera kuning hanya media untuk membunuh atas perintah pikiran yang dirasuki iblis karena batang bambu bisa saja tajam. Sekarang bendera kuning berserakan di kampung itu karena sudah 4 orang mati dalam waktu berdekatan. 3 bulan pasca kejadian bertubi-tubi itu, Bu RW kini menjadi ketua RW yang baru. Ketua RT baru pun terpilih. Kampung tersebut sekarang sudah normal kembali. Sujana divonis 12 tahun penjara. Rosid divonis 20 tahun penjara. Darto, Ustadz Nazar dan beberapa warga divonis 15 tahun penjara. Cerita diakhiri dengan sosok anak Rosid yang sudah mengering menjadi tengkorak di kebun-kebun. Ditemukan warga di kampung sebelah. Oh iya, siapa yang menaruh bendera kuning di ambulan dan mobil Pak RW? Bendera kuning memang selalu dipersiapkan oleh Sujana atas perintah Pak RW. Dan cerita pun selesai.